Halo teman-teman, kembali lagi di channel Coming Soon. Kali ini kita akan membahas sebuah film rilisan tahun 2017 berjudul Logan. Film yang disutradarai oleh James Mangold ini menceritakan tentang Wolverine yang mulai menua, kini hidup mengasingkan diri karena harus merawat Profesor X. Namun kehadiran sesosok mutan gadis cilik yang diburu oleh para musuh tiba-tiba menjungkir balikan segalanya. Tak bosan-bosan saya mengingatkan, ini hanyalah sebuah konten spoiler. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke isi cerita filmnya. Berlatar belakang tahun 2029, di mana pandemi sudah berakhir dan populasi mutan hanya tinggal sedikit. Kita akan diperlihatkan beberapa berandalan yang sedang mencuri velg mobil, di mana mobil tersebut adalah milik seorang legenda yaitu Logan. Saat turun dari mobilnya, Logan terlihat keloyongan karena tengah tertidur sehabis minum alkohol. Logan pun secara baik-baik menyuruh mereka untuk tidak melakukan itu, karena mobil tersebut adalah mobil sewaan. Tetapi justru salah satu dari mereka langsung menembaknya. Dan seperti yang kita tahu, Logan tidak akan mati hanya dengan peluru biasa seperti itu. Akhirnya dia bangun dan memperingati mereka untuk terakhir kalinya. Dan saat Logan mengeluarkan cakarnya, ternyata satu cakarnya tidak keluar dengan sempurna. Tak menunggu waktu lama, terjadilah pertarungan yang nampak cukup menyedihkan. Di mana yang biasanya kita melihat Bapak Logan bertarung dengan sangat semangat dan bisa membantai semua orang dengan cepat. Tapi ternyata pada pertarungan ini Logan cukup kesulitan melakukan itu. Hingga saat Logan tersungkur, akhirnya dia bangkit dan langsung membantai mereka. Setelah semua selesai, Logan pun pergi ke rest area Contong untuk mengganti pakaiannya. Dan kita bisa melihat bahwa semua kehebatan dan pemulihan tubuh di masa lalu kini nampak sudah tidak secepat dahulu. Dan itu terlihat dari tangannya yang bergetar karena menahan rasa sakit yang dideritanya. Dan usut punya usut, Logan terkena sebuah virus yang entah virus apa, yang pasti kemampuan pemulihannya sudah tidak secepat dahulu lagi. Tak diduga setelah sekian tahun lamanya hidup dalam pertarungan antar mutan dan dikelilingi teknologi canggih, sekarang Logan bekerja sebagai pengemudi taksi online untuk mencari sesuap nasi. Namun hal itu tidak membuat Logan gengsi dan terus berjuang untuk mendapatkan rezeki yang halal. Saat menunggu customer yang tengah menghadiri acara pemakaman, Logan tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita yang mengetahui nama populernya yaitu Wolverine. Dia meminta tolong kepada Logan untuk membantunya. Tapi entah bantuan seperti apa, yang pasti Logan tidak menghiraukannya. Setelah mendapatkan sedikit pundi-pundi rupiah dari hasil nyupirnya, Logan pun pergi ke sebuah apotek untuk mendapatkan beberapa obat. Ya, obat ini nggak tahu buat Logan, nggak tahu buat siapa. Yang pasti nanti diceritain. Saat kembali ke mobil, Logan pun dikejutkan dengan seorang pria bernama Pierce yang tiba-tiba masuk dan mengatakan bahwa dia mengetahui identitas Logan yang sebenarnya. Namun tujuan dia menemuinya bukan untuk mencari Logan, tetapi untuk mencari orang yang mencari Logan. Yang tidak lain adalah si wanita yang meminta tolong padanya tadi. Tak ingin ambil pusing, Logan pun mengusirnya dan melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah tercintanya. Setibanya di rumah, yaitu yang sebenarnya ini adalah sebuah gudang bekas pabrik, Logan pun dibantu oleh Caliban yang merupakan mutan juga, di mana Caliban ini memiliki kemampuan untuk melacak keberadaan mutan dan yang punya kelemahan terhadap sinar matahari, yang akan membuat kulitnya terbakar jika terkena kontak langsung. Faktanya obat yang tadi dia beli ternyata itu adalah obat penenang untuk Profesor X, yang sekarang mulai sekarat. Di mana dia mengidap sebuah penyakit yang membuat kemampuan otaknya menurun sehingga membuat sang profesor terkadang tak mengenali orang di sekitarnya. Dan itu membuat Logan harus berjuang saat akan menyuntikkan obat tersebut, dikarenakan sang profesor masih bisa menggunakan kemampuan otaknya untuk mengendalikan dan memanipulasi pikiran orang lain. Saat sudah tenang, profesor pun mengatakan bahwa dia melihat orang gadis istimewa, di mana si gadis itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Logan.
Setelah berhasil, dengan itu Logan pun pergi istirahat dan mencoba menarik satu cakarnya yang tidak keluar dengan sempurna. Menggunakan tangannya secara manual, dan sejauh ini kita bisa simpulkan bahwa kehidupan yang dialami Logan cukup sulit dan realistis dan humanis, dan itu sangat berbanding terbalik dengan kehidupannya di film-film sebelumnya. Esok hari saat Logan akan menarik, Caliban pun menemukan peluru adamantium di pakaiannya. Dan bagi kalian yang belum tahu bahwa adamantium ini adalah satu-satunya material yang mampu membunuh Logan, di mana di dunia nyata adamantium adalah termasuk logam beracun yang digadang-gadang sebagai paling kuat di bumi. Nah, tulang Logan sendiri sudah dirut adamantium, sehingga satu-satunya yang bisa menghancurkan tengkorak kepalanya hanya peluru adamantium. Dan tujuan Logan menyimpan peluru ini adalah untuk bunuh diri jika suatu saat dirinya tak kuat lagi menanggung beban yang selama ini dipikulnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat dirinya tengah menarik penumpang, Logan pun mendapat orderan lain di sebuah lokasi yang tak jauh dari sana. Saat didatangi, ternyata itu adalah wanita yang tempo hari menemuinya. Logan yang awalnya menolak permintaan tolong itu pun seketika berubah pikiran ketika si wanita menawarkan uang sebesar $50.000 padanya. Dan yang si wanita inginkan adalah Logan mengantarkan seorang gadis kecil bernama Laura menuju ke dekat perbatasan di utara. Hingga saat Logan kembali ke kediamannya, dia pun langsung menemui Profesor X. Logan pun mengatakan bahwa dia punya sebuah pekerjaan dan akan mendapatkan uang besar dengan itu, di mana uang tersebut akan digunakannya untuk membeli sebuah kapal kecil. Saat kembali ke tempat si wanita, Logan pun mendapati kamarnya sudah dibobol dan si wanita sudah tewas mengenaskan di sana. Sedangkan si gadis kecil yang bernama Laura pun hilang entah kemana. Ketika kembali pulang, ternyata Laura diam-diam masuk ke dalam bagasi dan keluar tanpa diketahui. Saat Pierce datang, Logan tetap tidak menghiraukan perkataannya dan justru tiba-tiba sebatang besi menghantam tepat di kepala si Pierce hingga pingsan. Ternyata itu adalah perbuatan Laura. Dan saat profesor keluar, ia pun mengatakan bahwa dialah gadis istimewa yang pernah diceritakannya. Logan pun menyuruh Caliban dan membawa Pierce dari sana dan membuangnya dari tempat yang jauh. Saat sampai di sana, ternyata Pierce sudah siuman dan bersamaan dengan itu, beberapa mobil yang merupakan anak buahnya pun datang ke sana. Mengetahui itu, Logan pun dengan cepat membawa profesor pergi dan meninggalkan Laura di sana, karena tidak ingin ikut campur dalam masalah tersebut. Hingga akhirnya dia pun dikepung dan menghadapi mereka semua. Namun dengan kondisinya yang sekarang, Logan pun tak bisa berbuat banyak. Menganggap bahwa Logan menyembunyikan Laura darinya, Pierce pun menyuruh anak buahnya untuk mencari Laura di dalam. Terdengar sedikit keributan dari dalam, hingga akhirnya Laura keluar membawa kepala anak buahnya yang sudah terpenggal. Pierce pun dengan baik-baik membujuk Laura untuk ikut bersamanya, tapi justru Laura terus berjalan dan betapa kagetnya Logan saat melihat Laura mengeluarkan 2 cakar di tangannya. Kemudian terjadilah kejar-kejaran yang akhirnya membuat Laura terperangkap. Tak ingin tinggal diam, Logan pun menyelamatkan Laura dan segera kabur dari sana. Sementara itu, Caliban yang tertangkap oleh Pierce dipaksa untuk melacak Laura dan Logan pergi dengan cara dihembus di atas cahaya matahari. Hingga mau tidak mau, Caliban harus menurutinya. Bagaimana kisah kelanjutannya? Apakah Pierce dapat menemukan Laura dan Logan dengan bantuan pelacak dari Caliban? See di part 2 ya.